Dan saya kira, kembali ke hal yang kita diskusikan sebelumnya, esensi dari posisi pemerintah Australia saat ini, meskipun pemerintah Australia tidak akan mengatakannya dengan cara ini, adalah bahwa kita memang berpikir bahwa tantangan China terhadap kepemimpinan Amerika sangat penting, sehingga tantangan itu harus dikalahkan. Dan jika perlu, kita harus bersedia berperang dengan China untuk mencegahnya. Sekarang saya pikir itu sangat berbahaya. Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah saya tidak berpikir itu adalah perang yang bisa dimenangkan oleh Barat. Saya tidak berpikir itu adalah perang yang bisa dimenangkan oleh Amerika. Dan mencoba untuk melawannya sebenarnya akan menghancurkan hal yang ingin dipertahankan. Saya juga berpikir sangat mungkin bahwa perang itu akan menjadi perang nuklir. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Profesor Hugh White, seorang Profesor Emeritus Studi Strategis di Australian National University. Profesor White telah meneliti dan menerbitkan selama beberapa dekade tentang kebijakan strategis dan pertahanan Australia, isu keamanan Asia Pasifik, dan urusan strategis global. Di antara posisi lainnya, ia pernah menjabat sebagai analis intelijen di Office of National Assessments dan sebagai pejabat senior di Departemen Pertahanan. Hari ini, kami ingin membahas situasi strategis Australia dan pilihan sulit yang ada di depan. Profesor White, selamat datang. Professor White, welcome. En Carrick and Dow Portsperfroth, want ilithema Thorenu. Very glad to have you because you're one. Sangat senang memiliki Anda, karena Anda adalah salah satu orang yang telah bekerja pada strategi Australia, strategi besar selama bertahun-tahun. Dan mungkin pertanyaan pertama saya adalah, apa yang membuat komunitas keamanan Australia saat ini terjaga di malam hari? Apa kekhawatiran geopolitik terbesar negara ini? What are the country's greatest geopolitical worries? Saya pikir itu pertanyaan yang mudah dijawab sekarang. Lebih mudah sekarang daripada beberapa dekade yang lalu. Kami di Australia melihat bahwa kekuatan dan ambisi China yang semakin besar mengancam kepemimpinan AS dalam urusan strategis di Asia, yang kami anggap sebagai kondisi yang perlu dan cukup untuk keamanan kami. Sejak Perang Dunia Kedua, dan Anda bisa mengatakan lebih mendalam dari itu, sejak pemukiman Eropa di benua Australia pada tahun 1788, orang Australia selalu menganggap dominasi Pasifik Barat oleh Inggris terlebih dahulu, dan kemudian Amerika setelah kemunduran Inggris, sebagai kondisi yang perlu dan cukup untuk keamanan kami. Selama wilayah ini didominasi oleh kekuatan Anglo-Saxon, kekuatan berbahasa Inggris, dengan siapa kami merasa memiliki afinitas yang sangat kuat dalam bahasa, budaya, nilai-nilai, dan sebagainya. Remor, Ames, Snaus, Brisina, and Frisiri, Gramems. Then we always felt that, in the end we'd be pretty secure. And, the fact is that China... Dan Anda tahu, faktanya adalah bahwa China menimbulkan tantangan terbesar sejak pemukiman Eropa. Karena China telah menjadi kekuatan Asia yang paling kuat dalam istilah global sejak awal abad ke-19. Sebenarnya, sejak China kehilangan posisinya sebagai ekonomi terbesar di dunia kepada Inggris, ketika Inggris maju pesat dengan revolusi industri. Dan tentu saja, satu-satunya tantangan lain dalam semua abad tersebut adalah tantangan dari Jepang Kekaisaran. Itu tentu saja saat serius selama berlangsung. It's speed. Jepang Kekaisaran secara relatif ada yang jauh kurang tahu dan berdampak membegalkan China. Formidable challenger than China has proved to be at its strongest imperial Japan. Pada puncaknya, Jepang Kekaisaran tidak pernah memiliki ekonomi yang mungkin lebih besar dari sekitar 1/5 ukuran ekonomi Amerika dalam istilah PPP. Dan sekarang tentu saja, di China, kita memiliki penantang yang ekonominya sebesar Amerika dalam istilah PPP, mungkin lebih besar. Dan itu membuat China menjadi penantang paling tangguh
yang pernah dihadapi kekuatan Anglo-Saxon di Asia. Dan itu membawa kita ke posisi di mana kita, di Australia, melihat dasar-dasar keamanan kita menghadapi mungkin tantangan paling serius yang pernah mereka hadapi. Dan saya pikir, kita tidak tahu harus berbuat apa tentang itu. Jadi Anda tahu, jawaban singkat untuk pertanyaan Anda tentang yang membuat para pemikir strategis Australia terjaga di malam hari. China. But is China Tetapi apakah China benar-benar ancaman dalam arti bahwa orang Australia merasa, oh Tuhan, kita akan diserang? Atau apakah ini semacam, oh kita belum pernah mengalami situasi ini, tantangan untuk terbiasa dengan es yang tidak lagi menjadi yang teratas? Apakah orang Australia benar-benar khawatir tentang invasi China? Really good question. Pertanyaan yang sangat bagus. Lihat, biarkan saya membagi jawaban saya menjadi dua bagian. Saya pikir di Australia, banyak orang Australia, termasuk banyak orang yang bisa dikatakan terlibat secara profesional dalam debat daripada sekadar orang biasa di jalan, dalam cara yang samar-samar takut akan agresi langsung dari China. Saya pikir itu salah. Saya tidak berpikir China mengancam Australia dalam arti bahwa Rusia mengancam Ukraina sebelum Februari 2022, atau dalam hal ini, cara Rusia, menurut saya, jelas mengancam negara-negara Baltik hari ini. Anda tahu, tidak memerlukan imajinasi yang besar untuk membayangkan Rusia menyerang negara-negara Baltik hari ini. Sedangkan memerlukan imajinasi yang nyata untuk membayangkan China menyerang Australia secara langsung. China attacking Australia directly. And so my argument is that China Jadi argumen saya adalah bahwa kekuatan dan ambisi China yang semakin besar tidak mengancam Australia secara langsung. Yang dilakukannya adalah menantang tatanan yang dipimpin AS di Asia, mengancam struktur nasional, tatanan nasional yang kita andalkan untuk keamanan kita. Jadi jika tantangan China berhasil, jika China mengambil alih posisi Amerika sebagai kekuatan utama di Asia Timur dan Pasifik Barat, maka dalam jangka panjang, Australia yang kebenaling terhadap agresi Ingilici dan hagrau lain, dan ang taas at dekada berturut na berangtained dominasi Anglo-Saxon. Of Anglo-Saxon domination. So it's what you might call a second order. Jadi ini bisa disebut sebagai efek tingkat kedua, tetapi efek tingkat kedua yang cukup signifikan. Australia selalu percaya bahwa kami tidak bisa mempertahankan diri secara mandiri, bahwa kami harus bergantung pada apa yang disebut oleh salah satu mantan Perdana Menteri kami sebagai teman yang besar dan kuat untuk menjaga kami tetap aman dalam posisi kami yang aneh dan anomali di pinggiran Asia. Dan bahkan orang Australia yang tidak percaya bahwa China mengancam Australia secara langsung masih memahami bahwa kebangkitan China dan tantangannya terhadap Amerika Serikat, jika berhasil, akan menjadi perubahan mendasar dalam lingkungan strategis kami dan mengharuskan kami memikirkan keamanan kami dengan cara yang sangat berbeda. Ich, an tu faim, isuvestes pesamichwontu we ishsana, laikan de kwalan naitude pesnam, in the apritu tang yang muncul. that emanates toward Yes, Australia? that's exactly. Ya, itu benar sekali. Sekarang, apakah ketidakamanan itu didasarkan secara rasional atau tidak? Tentu saja hanya sejarah yang akan menilai. Dan banyak tergantung pada jenis kekuatan hegemonik seperti apa yang akan menjadi China jika memang berhasil mencapai tingkat hegemoni di Asia Timur dan Pasifik Barat. Saya pikir itu akan terjadi, sebenarnya. Jadi saya pikir kita harus menghadapi tantangan ini dengan sangat serius. Namun, apakah itu akan terwujud sebagai ancaman langsung bagi Australia di masa depan yang lebih jauh, tergantung pada, dua hal. Pertama-tama, pada jenis kekuatan hegemonik seperti apa yang akan menjadi China. Sekarang, kekuatan hegemonik datang dalam berbagai macam jenis. Now, hegemonic powers come in lots of different varieties. One variety, one might say. Anda tahu, salah satu variasi bisa dikatakan, di ujung yang lebih ramah dan kurang mengkhawatirkan dari skala ini, adalah cara Amerika Serikat menjalankan hegemoni di belahan barat, yang umumnya cukup jinak. Jelas, ada episode di mana tetangga Amerika di belahan barat tidak merasa itu begitu jinak. Saya membayangkan orang-orang di Kuba tidak akan menganggap hegemoni AS sebagai sesuatu yang sangat jinak. Tetapi secara umum, hegemoni AS cukup jinak. Negara di belahan barat
menjalankan urusan mereka dengan cara mereka sendiri, seringkali agak tidak menentu. Dan the streets did Abraham is that Desuri. Often rather erratically, and America has let them get on with it. And if China chooses to take what one might call the... Dan jika China memilih untuk mengambil model semacam doktrin Monroe dari jenis hegemoni yang dipilihnya, jika mencapai hegemoni di Asia Timur dan Pasifik Barat, maka Australia, terutama karena kita cukup jauh dari China, kita bisa hidup dengan itu. Tetapi jika China, semakin jauh China bergerak di spektrum dari doktrin Monroe menuju Joseph Stalin dan jenis hegemoni yang sangat radikal dan mengganggu yang dipaksakan Stalin di Eropa Timur setelah tahun 1945, nah, itu kali di proposisi yang sangat berbeda. Juga lu diingat bahwa bahkan hegemon yang paling baik sekalipun, dan sekali lagi, saya mengambil Amerika sebagai contoh, karena menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara-negara yang tidak melakukan Amerika Intent. Jadi saya pikir kita harus mengatakan bahwa bahkan penilaian yang paling tidak alarmis tentang jenis Asia yang akan kita hadapi jika tantangan China terhadap dominasi AS berhasil, bahkan penilaian yang paling tidak alarmis harus mengakui, menurut saya, bahwa risiko Australia menghadapi ancaman langsung dari kekuatan besar, bukan tahun ini atau tahun depan, mungkin bahkan bukan dekade ini atau dekade berikutnya, tetapi dekade berlalu cukup cepat. Anda harus berpikir jauh ke depan dalam bisnis ini. Itu akan lebih tinggi daripada yang kita ketahui sejak kebangkitan Jepang. Dan itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan dengan serius oleh pembuat kebijakan Australia. Poin lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Asia yang kita bayangkan, Asia di mana tantangan dari China berhasil, Amerika Serikat tidak lagi memainkan peran di Asia yang telah dimainkan begitu lama dan sangat menguntungkan bagi Australia. Potensi tantangan yang menawarkan ancaman bagi Australia muncul tidak hanya dari China sendiri, tetapi juga dari kekuatan Asia lainnya dalam tatanan Asia yang tidak lagi mungkin dibingkai dan dibuat aman bagi kita oleh kekuatan Amerika. Dan ada dua kekuatan lain yang ingin saya sebutkan khusus. Salah satunya adalah India. Sangat umum, termasuk Australia, melihat kebangkitan India ke status kekuatan besar sebagai bagian dari upaya menyimbangkan China. Saya pikir itu adalah kesalahan besar. Saya pikir India adalah kekuatan besar dengan haknya sendiri. India memiliki ambisi sebagai kekuatan besar dengan haknya sendiri. India mencari lingkup pengaruhnya sendiri di sekitar wilayahnya, di Asia Selatan dan Samudra Hindia. Australia tentu saja adalah negara Samudra Hindia, serta negara Pasifik Barat. Dan saya pikir kemungkinan besar bagi Australia adalah kita akan menemukan diri kita berada di perbatasan antara lingkup pengaruh China dan lingkup pengaruh India. Dan kita harus khawatir, menurut saya, bukan karena India mengancam Australia saat ini. Sama sekali tidak, tetapi di masa depan, di mana India menjadi kekuatan besar seperti China, dan bertindak dengan semua ketegasan yang biasanya dilakukan oleh kekuatan besar, Kirham berakhir harus fokus pada bisnis tekan undang-undang kemenang kepada kita, serta China. Dan negara ketiga adalah Indonesia. Orang-orang merasa sangat sulit untuk tetap fokus pada Indonesia, dan ada alasan yang baik untuk itu. Namun faktanya adalah, kemungkinan besar, Indonesia akan jauh sebelum pertengahan abad ini menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Indonesia akan menjadi kekuatan besar dalam haknya sendiri, atau setidaknya akan memiliki atribut material dari kekuatan besar. Apakah akan berperilaku sebagai kekuatan besar? Kita tidak tahu. Agak sulit membayangkan Indonesia yang telah kita kenal benar-benar sejak jatuhnya Soekarno pada pertengahan 60-an berperilaku sebagai kekuatan besar. Di bawah Orde Baru Soeharto dan kemudian di era reformasi sejak jatuhnya Soeharto pada 97, Indonesia tetap berpegang pada visi yang cukup tidak menonjolkan diri sebagai anggota ASEAN lebih dari apapun. Tetapi tidak ada jaminan bahwa itu akan berlanjut. Dan jika Indonesia di masa depan menjadi negara yang lebih tegas, berbeda dengan China dan India, Indonesia sangat dekat dengan Australia. Dan itu adalah masalah lain bagi kita.
Sekali lagi, saya tidak berpikir Indonesia mengancam Australia sama sekali saat ini. Tidak ada kerangka kerja yang bijaksana untuk masa depan strategis jangka panjang Australia yang dapat mengabaikan kemungkinan bahwa kecuali hubungan dengan Indonesia dikelola dengan sangat baik, dan saya mungkin mengatakan dikelola jauh lebih baik daripada yang cenderung terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Maka return base ke Australia bahwa hubungan dengan Indonesia yang jauh lebih kuat akan menjadi masalah di dekade-dekade mendatang, bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Jadi, saya memang berpikir bahwa sah, tepat, dan bijaksana bagi Australia untuk menyadari bahwa jika tantangan China terhadap dominasi AS di Asia berhasil, jika China mengambil alih posisi Amerika di Asia Timur dan Pasifik Barat, jika India menjadi kekuatan utama dan membentuk lingkup pengaruh di Asia Selatan dan Samudra Hindia, jika Indonesia menyadari takdirnya dan muncul sebagai kekuatan besar dengan haknya sendiri, Australia akan hidup dalam lingkungan strategis yang sangat berbeda dan jauh lebih sulit, di mana kita harus mengelola urusan strategisnya lebih mandiri, menghadapi ancaman potensial yang jauh lebih besar. Dan itu akan lebih menuntut diplomasi kita untuk memastikan ancaman-ancaman tersebut tidak muncul dan strategi kita, kebijakan militer kita, untuk memastikan kita dapat menghadapinya jika memang muncul. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan, maaf, itu jawaban yang panjang untuk pertanyaan Anda. Tapi poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Anda tahu, satu hal yang dirasakan orang Australia adalah bahwa kami merasa sangat sendirian. Anda tahu, saya pikir sulit. Saya sering menemukan dalam percakapan dengan orang Eropa, bahwa Eropa telah mencapai begitu banyak dalam beberapa dekade sejak Perang Dunia Kedua dalam menyatukan dirinya. Dan Anda tahu, ada semua keunikan dari Uni Eropa, dan tentu saja tempat khusus Swiss dalam kerangka yang berkembang itu dan sebagainya. Tapi, tetap saja, Anda tahu, saya pikir orang Eropa kadang-kadang merasa sulit untuk menyadari betapa sendirinya negara seperti Australia bisa merasa, karena kami sangat merasakan akar barat kami, dan kami merasa jauh dari Eropa. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda berpikir bahwa rasa ketidakamanan ini berakar hanya pada masa lalu Eropa ini? Karena jika Anda mengatakan Australia merasa sendirian, maksud saya Indonesia ada di sana. Ya, di bawah sana seperti lebih kecil. Dan Anda tahu Anda dikelilingi oleh banyak orang. Ya, dan China memiliki, maksud saya pikir Anda memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan mereka, bukan? Jadi yang saya rasakan dari Anda adalah bahwa banyak dari ini berkaitan dengan Australia, yang sebenarnya melihat dirinya sebagai bagian dari Eropa. Bagian dari usaha kolonial yang kita percaya sudah berakhir, tetapi sebenarnya masih mendominasi cara berpikir kita. Apakah itu sesuatu yang nyata? Ya, benar sekali. Poin-poin yang sangat penting. Karena, tentu saja, apa yang Anda katakan benar sekali. Faktanya adalah, kita mungkin merasa sendirian, tetapi kita tidak sendirian. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya, kepentingan dasar Australia sangat selaras dengan negara-negara di lingkungan terdekat kita, terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetapi juga Singapura, Malaysia, semuanya. Kita semua menginginkan hal yang sama. Swinanstay Stool, bagaimana China, tahu Fral, dan indikasi ng tubertit, is smaki humat. Sminag ini malas at time of water seputs warrant. Sebenarnya, semua orang lebih suka Amerika terus memainkan peran di Asia untuk membantu menyeimbangkan kekuatan China, dan saya pikir akhirnya India, serta mencegah mereka menjadi terlalu hegemonik. Tidak ada dari kita yang ingin menemukan diri kita hidup dalam perang dingin baru di Asia. Tidak ada dari kita yang ingin menderita akibat harus memilih antara Amerika dan China. Jadi, pada satu tingkat, Anda berpikir cara alami bagi Australia untuk merespons dilema ini yang telah kita diskusikan adalah dengan mendekatkan diri ke tetangga kita. Dan ketika Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik Australia, setidaknya beberapa pemimpin politik Australia, dalam pidato mereka, sepertinya itulah yang kita lakukan.
It sounds like that's what we're doing. Our Foreign Minister Penny Wong, for example, Menteri Luar Negeri kita, Penny Wong misalnya, menekankan bahwa Anda tahu Australia semakin mendekat dengan tetangga-tangga kita di Asia Tenggara saat kita menghadapi meningkatnya fluiditas dan ketidakpastian di lingkungan strategis kita. Anda tahu semua bahasa semacam itu. Tetapi faktanya tidak benar. Dan alasan itu tidak benar adalah karena sebenarnya Australia telah memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap isu-isu yang muncul itu awujud dia persaingan strategis AS China dengan abtutan itu kuku tetangga kita. From what our neighbours have done. Because what Australia has done, Karena apa yang dilakukan Australia, terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang seperti Penny Wong, adalah dengan tegas berpihak pada Amerika Serikat dalam persaingannya dengan China. Dengan tegas menyatakan bahwa tujuan Amerika adalah tujuan kita, dan bahwa yang kita inginkan adalah agar AS mengalahkan tantangan China dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan terkemuka di Asia Timur, seperti yang selalu terjadi di masa lalu. Dan itu bukan pandangan yang dibagikan oleh tetangga kita, kecuali mungkin Jepang. Sekarang, Jepang adalah kasus khusus yang sangat menarik menurut saya. Dan saya yakin Anda tahu lebih banyak tentang Jepang daripada saya. Tetapi jika Anda melihat semua yang lain, jika Anda melihat semua negara Asia Tenggara, dan saya mungkin juga mengatakan dari perspektif saya tidak menganggap diri saya sebagai ahli dalam hal ini. Tetapi dari perspektif saya, Korea Selatan juga, semuanya, seperti yang saya singgung beberapa saat yang lalu, ingin Amerika Serikat tetap terti di Asia, imentuin China. Tetapi mereka tidak percaya bahwa mungkin bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan peran lama yang biasa dimainkan di Asia, dan mereka tidak siap untuk berkomitmen mendukung Amerika Serikat dalam mengejar tujuannya dalam persaingan strategis dengan China. Sedangkan itulah yang dilakukan Australia. Salah satu hal paling signifikan tentang perjanjian AUKUS adalah bahwa itu telah menjadi simbol yang sangat kuat dari komitmen tersebut. Itulah cara pandang di Washington, dan saya pikir juga cara pandang di Canberra. Jika ada keraguan sebelum AUKUS, sekarang jelas bahwa Australia telah berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung Amerika Serikat dan pendekatannya terhadap tantangan dari China. Kemudian AUKUS menghapusnya. Dan keberatan saya tentang hal itu adalah, saya tidak berpikir pendekatan AS terhadap China akan berhasil. Saya tidak percaya Amerika Serikat dapat mempertahankan tatanan lama yang dipimpin AS di Asia, berdasarkan dominasi AS dalam menghadapi tantangan dari China, ketika China adalah saingan strategis paling tangguh yang pernah dihadapi Amerika Serikat. Oleh karena itu, saya pikir kebijakan AS akan gagal. Dan saya juga berpikir kebijakan Australia akan gagal. Fakta bahwa kita telah menyelaraskan diri dengan apa yang saya anggap sebagai kebijakan AS yang gagal sebenarnya telah meningkatkan jarak antara kita dan tetangga kita di Asia Tenggara tepat at kota kuantitas alasnya. Dan bukankah ada bahaya lain juga? Maksud saya, sebagai seorang ahli strategi, dan mungkin juga sebagian besar seorang realis dalam hubungan internasional, bukankah Anda khawatir bahwa Australia mungkin hanya menjadi payon dalam persaingan strategis ini, atau bahkan jika sampai pada itu perang? Karena ada satu hal yang sangat menarik. Ketika saya berbicara dengan rekan-rekan dari Asia Tenggara, sebagian besar dari mereka, terutama yang dari Malaysia, mengatakan dengan sangat tegas, jangan menggurui kami tentang cara berurusan dengan China. Kami telah berurusan dengan mereka selama 2000 tahun. Kami baik-baik saja dengan itu. Sekarang, Australia jauh lebih muda dalam hal itu, bukan? Apakah ini seperti ketidakamanan menjadi negara berusia 200 tahun yang baru belajar cara bermain dalam permainan ini? Ya, baiklah. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar. Karena, tentu saja, salah satu bagian dari semua itu adalah bahwa tetangga kita, meskipun mereka, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dengan bijaksana merenungkan dan khawatir tentang bagaimana China akan menggunakan kekuatannya yang semakin besar, mereka akan bodoh jika tidak melakukannya.
Tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak terpikirkan, bahwa mereka harus belajar hidup dengan Cina yang kuat, belajar mengelolanya. Ini akan membutuhkan sedikit fleksibilitas. Mereka harus melakukan sedikit manuver, tetapi itulah yang dilakukan kekuatan menengah dalam menghadapi kekuatan besar. Maksud saya, ini bukan berita baru bagi orang Eropa. Anda tahu, seluruh sejarah kekuatan Chill dan benua Eropa adalah mematip dub til tal sulam di kekuatan sumreti. Andu thwarhar, it selming through me bros, thinalit the wuwa tunes nalit, do the quat. Things you have to do in order to manage those relationships. And you know, they've taken different approaches. Dan, Anda tahu, mereka telah mengambil pendekatan yang berbeda. Swiss mengambil satu pendekatan. Belgia mengambil pendekatan lain. Belanda mengambil pendekatan lain. Tapi Anda bisa melakukan ini. Jadi saya pikir yang menarik bagi saya ketika saya berbicara dengan teman dan kolega saya di Asia Tenggara adalah meskipun mereka dengan bijaksana menyadari risiko yang menimpa mereka, mereka juga cukup yakin bahwa mereka bisa membuat ini berhasil. Dan saya pikir itu sebagian untuk menjawab tepat pada poin yang Anda angkat. Itu karena mereka tentu saja memiliki ingatan sejarah yang mendalam tentang bagaimana rasanya hidup di bawah pengaruh Tiongkok. Dan itu cara yang sangat kasar untuk mengatakannya. Tapi Anda tahu maksud saya. Sedangkan bagi orang Australia, saya pikir kita sedang mengalami momen panik, sungguh. Saya pikir itu adalah kata yang tepat, bahwa gagasan kita hidup di Asia yang tidak lagi didominasi dan dijaga keamanannya oleh Amerika Serikat adalah sesuatu yang tidak terpikirkan bagi banyak orang Australia. Dan ironi keanehannya adalah bahwa ini terjadi pada saat ketika, karena alasan demografis murni, kita semakin sedikit Eropa dan semakin banyak Asia. Anda tahu, Australia selama berpuluh-puluh tahun dan untuk selamanya memalukan, mengadopsi kebijakan Australia putih, di mana pada dasarnya menolak imigran dari negara-negara non-kulit putih. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, kebijakan itu ditinggalkan, syukurlah. Sejak saat itu kami mengalami imigrasi besar-besaran dari berbagai negara Asia. Sumber imigran terbesar kami saat ini adalah India dan China. Jadi Anda tahu, ada lebih dari 1 juta, mungkin saya pikir 1,2 juta orang Australia dari 25 juta yang keturunan Tionghoa, dengan jumlah yang sebanding dari India. Jadi sebenarnya tren itu akan terus berlanjut. Kita menjadi negara yang lebih Asia, dan seharusnya, dalam arti tertentu, kita menjadi lebih nyaman dengan hal-hal ini. Faktanya, seiring dengan kejutan kebangkitan dan tantangan Tiongkok yang telah menghantam kita selama dekade terakhir atau lebih, kita menjadi lebih tidak nyaman dengan gagasan hidup bersama di Asia yang didominasi oleh negara-negara Asia yang kuat dibandingkan 30 atau 40 tahun yang lalu. Jika Anda kembali ke tahun 1960-an atau 1970-an, meskipun itu sebenarnya tidak terjadi, cukup umum bagi para pemimpin politik Australia untuk mengakui bahwa dalam dekade-dekade mendatang, seiring dengan berkembangnya negara-negara Asia, mereka menjadi kuat, and forward dwarf stouch, and menuju oleh tanzalik kuat sirber. Tapi sekarang ketika itu benar-benar terjadi, kita agak, Anda tahu, mundur dari itu dan panik tentangnya. Saya pikir salah satu alasannya adalah bahwa generasi sekarang, dan saya berbicara sebagai seseorang yang sedikit lebih tua dari mayoritas generasi sekarang, tumbuh dewasa bukan di era Vietnam, tetapi di dekade pasca Perang Dingin tahun 1990-an, ketika ada, untuk sementara waktu, semacam optimisme yang sangat naif tentang cara kita akan hidup di dunia yang didominasi oleh Amerika selamanya, atau sejauh yang bisa kita lihat. Dan jadi, saya pikir dalam arti tertentu, generasi yang hidup melalui Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam, tantangan yang dihadapi Amerika, memiliki perspektif realistis tentang cakupan dan bank kekuatan Amerika daripada generasi yang tumbuh dewasa polismeron yang penuh optimisme. Saya pikir salah arah. Jadi, apakah menurut Anda ini mempengaruhi persepsi saat ini tentang Australia dalam hal isu keamanan?
Karena satu hal lagi yang menarik perhatian saya adalah ketika saya mendengar ketakutan ini, terutama terhadap China, selalu diasumsikan sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Mr. Mearsheimer, bahwa China pada akhirnya akan bertindak seperti kekuatan Eropa manapun. Begitu memiliki kekuasaan, ia akan menggunakannya, dan akan menggunakannya secara militer, dan akan melakukan penaklukan dan akan mengambil apapun yang diinginkannya, merupakan hal yang sangat Eropa untuk dilakukan. Karena pada state inilah yang kami lakukan. Memang apa dihuni oleh orang kulit putih. Yeah, Settled with the whites, right? yeah, that's why we're here. No, that's exactly right. Ya itulah mengapa kita di sini. Itu benar sekali. Lihat, saya pikir ada 2 poin yang perlu dibuat di sana, atau 2 langkah dalam prosesnya. Ketika saya dan yang lainnya mulai memikirkan masalah ini pada tahun 90-an, menjadi jelas bahwa transformasi Cina di bawah Deng Xiaoping dimulai pada akhir tahun 70-an. Pada akhir tahun 80-an dan awal 90-an, menjadi jelas bahwa itu berhasil, dan ada sesuatu yang besar sedang terjadi di Cina. Memang butuh waktu hingga akhir tahun 80-an untuk itu menjadi benar-benar jelas. Kemudian kami dan saya bekerja di pemerintahan, mulai memikirkan apa artinya itu dalam jangka panjang. Kami dengan cepat memulai debat dalam lingkaran strategis Australia tentang apa artinya itu. Australian strategic circles about what it meant. And there were 2 views. And the first was, Dan ada 2 pandangan. Yang pertama adalah bahwa seiring dengan bertumbuhnya kekuatan China, negara itu akan berusaha untuk menggulingkan dan menantang AS sebagai kekuatan utama di Asia Timur, menegaskan posisinya sendiri sebagai kekuatan utama di kawasan tersebut, dan mencoba mendorong Amerika Serikat keluar. Dengan kata lain, kesepakatan yang dibuat antara Nixon dan Mao pada tahun 1972, di mana Nixon mengakui Partai Komunis Cina sebagai pemerintah Cina secara garis besar, dan Cina mengakui atau menerima Amerika sebagai Taiwan di Asia Timur, akan di bawah itu, Cina cukup kuat untuk melakukannya. Dan saya berpendapat bahwa inilah yang terjadi. And I argued that was what would happen. And a lot of people argued, no, that would. Dan banyak orang berpendapat tidak itu tidak akan terjadi karena Cina berbeda secara budaya. Itu adalah model Eropa tentang apa yang dilakukan oleh kekuatan besar. Dan sebenarnya yang seharusnya kita harapkan adalah bahwa Cina akan menerima dan terus menerima kepemimpinan Amerika di Asia Timur. Karena itu adalah kepentingan Cina, terutama kepentingan ekonominya. Dan saya pikir itu ternyata salah. Saya pikir China sebenarnya berperilaku sangat mirip seperti yang diprediksi Mearsheimer atau lainnya dalam upayanya menantang kepemimpinan AS di Asia, dalam upayanya untuk menegaskan pengaruh kekuatan besar di wilayahnya sendiri, seperti yang secara tradisional dilakukan oleh kekuatan besar. Dan bisa dikatakan seperti yang dilakukan Jepang pada masanya, pada masa kekaisarannya. Namun, itu bukan berarti bahwa Cina yang akhirnya menjadi kekuatan dominan atau berusaha menjadi kekuatan dominan di Asia Timur dan Pasifik Barat melakukannya dengan cara yang bisa disebut sangat militeristik. Itu tidak berarti bahwa Cina akan bertindak seperti yang dilakukan Inggris atau Prancis atau Jerman atau Rusia. Faktanya, seperti yang kita bahas sebelumnya, saya pikir ada banyak model hegemoni regional yang berbeda. Dan pandangan saya selalu bahwa Cina tidak mungkin menjadi hegemon yang sangat militeristik. Sebagian karena geografi strategis wilayah tersebut, sebagian besar adalah maritim. Dan itu adalah tantangan yang sangat berbeda dari tantangan kontinental yang dihadapi oleh orang Eropa. That the Europeans faced. Partly because of the distribution of power. Sebagian karena distribusi kekuasaan. Anda tahu, ini tidak seperti orang Eropa yang meletus ke Afrika atau dalam hal ini Asia Timur, yang pada saat mereka tiba di sana terdiri dari entitas politik yang cukup lemah. Anda tahu, Cina sejauh ini adalah kekuatan terkuat di Asia Timur. Tetapi ada negara-negara seperti, Anda tahu, Jepang, Korea Selatan, Indonesia. Ini adalah entitas yang cukup kuat. Anda tahu, mereka tidak akan mudah digulingkan. Jadi Nesru berpikir bahwa China lebih mungkin mengambil langkah pertama. Jadi itu bersedia untuk menggulingkan hegemoni AS di ASEAN itu dan mengambil alih posisinya. Hegemony in the region and take its place. But I never thought it was
particularly likely that it was going Tapi to be saya tidak pernah berpikir bahwa itu sangat mungkin akan melakukannya dengan cara yang sangat militeristik. Itu akan mengadopsi berbagai jenis pendekatan. Sekarang saya memang berpikir bahwa China memiliki agenda militer yang sangat serius terkait Taiwan. Tetapi saya pikir Taiwan adalah kasus khusus, kasus yang sangat khusus. Namun, saya pikir sebaliknya. Dan ini kembali ke poin yang saya buat sebelumnya. Saya tidak percaya bahwa China mengancam Australia secara militer. Juga saya tidak berpikir itu mengancam Jepang atau Korea Selatan atau Thailand secara militer. Bisa jadi, seiring kekuatannya tumbuh, dan jika berhasil membangun hegemoni regional, jika memilih untuk mengekspresikan itu, menerapkan hegemoni itu dengan cara yang sangat agresif, maka itu menjadi masalah. Namun, saya tidak berpikir itu adalah hasil yang paling mungkin. Dan salah satu alasan mengapa, tidak seperti banyak orang dalam perdebatan di Australia, saya pikir Australia bisa dan seharusnya menerima prospek Asia yang dipimpin oleh China adalah, pertama, saya tidak berpikir kita bisa menghindarinya. Tetapi kedua, saya pikir jika kita memainkan kartu kita dengan benar, kita bisa mengelolanya dengan cukup baik. Menurut saya itu tidak terlalu sulit. Jadi, saya tidak berpikir kita di Australia perlu terlalu khawatir tentang hal itu seperti yang kita lakukan sekarang. Kita seharusnya mengambil pendekatan yang lebih santai, seperti yang dilakukan oleh tetangga kita di Asia Tenggara. Saya setuju dengan itu. Karena, jika Anda melihatnya, tentu saja ada bahaya bahwa kita menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, dengan cara kita berinteraksi dengan China. Dan dengan kita, sekarang saya maksudkan Barat secara umum, dan saya menemukan rencana sebagai bagian dari itu. Karena China, maksud saya, berapa banyak perang yang telah dilakukannya sejak 1949? Ia berperang dengan Vietnam, yang sangat singkat, dan ia memiliki beberapa sengketa perbatasan dengan India, tetapi mereka mengelolanya. Ia memiliki sengketa perbatasan dengan Bhutan, tapi tidak mencoba menguasai Bhutan. Bhutan sebenarnya mencoba berinteraksi dengan China baru-baru ini, secara kreatif. Dan ia memiliki sengketa dengan Filipina. Ia memiliki masalah yang sangat-sangat khusus dengan Taipei. It's intense says in the Thesaurus. Kasus perang saudara Tiongkok. Namun dalam hal ini, jika dilihat dari perspektif Tiongkok, mendengar para ahli strategi Amerika dan Barat berbicara tentang rantai pulau pertama dan kebutuhan untuk menahan Tiongkok, serta mengarahkan semua senjata mereka ke Tiongkok, itu akan membuat saya merasa khawatir, dan kemudian secara otomatis menciptakan spiral. Oke, kita perlu militer yang lebih besar untuk membela diri, yang kemudian memicu dilema keamanan ini. Ya, tidak. Lihat, saya pikir ada banyak kebenaran dalam hal itu. Salah satu elemen dari argumen perdebatan yang kami miliki di Australia sejak tahun 90-an tentang seberapa jauh China akan berusaha menantang dominasi AS di Pasifik Barat adalah apakah China akan melihatnya sebagai kepentingan mereka untuk melakukannya. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu argumen yang diajukan di sisi lain dari perdebatan dari saya, sisi yang mengatakan bahwa China akan menerima dominasi Amerika, dan oleh karena itu tidak ada masalah bagi Australia, adalah bahwa China tidak akan memiliki alasan untuk takut bahwa kepentingannya terancam oleh dominasi Amerika di Asia. Dan saya berkata, ya, itu tergantung pada bagaimana Amerika berperilaku. Karena jika Amerika memilih untuk takut pada kebangkitan ekonomi China dan mencoba membatasinya, maka itu akan memberi alasan yang sangat baik bagi China untuk mencoba dan mendorong Amerika keluar dan menjaganya tetap pada jarak. Dan tentu saja, itulah yang terjadi. Jadi saya pikir Anda benar. Ada dinamika aksi-reaksi klasik yang terbentuk, di mana semakin Amerika Serikat takut pada kebangkitan China, semakin besar langkah yang diambil untuk menahan China. Dan saya pikir itu adalah kata kerja yang tepat untuk digunakan. Semakin kuat insentif China untuk mendorong Amerika keluar dari wilayah tersebut. Saya pikir itulah yang sedang terjadi. Now, as I say, I don't
I think Sekarang, seperti yang saya katakan, saya pikir pandangan saya sendiri adalah bahwa selalu ada kemungkinan besar bahwa China akan berusaha untuk menggantikan dominasi AS di Asia, untuk mengambil tempat Amerika sebagai kekuatan utama di Asia Timur. Karena kehadiran Amerika di kawasan ini selalu, jika saya bisa mengatakannya demikian, sangat mengganggu, dan selalu tampak bagi saya bahwa akan sangat tidak alami dan tidak mungkin bagi China untuk terus menerima apa yang dilihat Amerika sebagai posisi yang lebih rendah dibandingkan Amerika pada saat ekonomi China telah melampaui Amerika. Dan saya pikir sebagian ini adalah masalah identitas nasional dan kebanggaan nasional dan sebagainya. Pengalaman dan pencapaian China dalam beberapa dekade terakhir benar-benar luar biasa. Chinese achievement in recent decades is truly remarkable. The resentments, albeit perhaps partly manufactured. Rasa dendam, meskipun mungkin sebagian dibuat-buat, or race winaptam sejarah diceritakan tentang abad penghinaan sangat nyata. Perasaan bahwa terhadap quotes tidak adil dan pada perlu bangkit dan natur kebangkitan kembali di Tiongkok. Tahu, in Rupert Sowaith. Jadi saya pikir selalu tampak bagi saya bahwa akan sangat tidak bijaksana bagi kita di Barat dan di tempat lain di Asia untuk menganggap bahwa Tiongkok akan terus menerima dominasi Amerika, begitu tidak lagi harus melakukannya. Dan memang, itu terbukti tidak demikian. Tapi saya pikir itu adalah kesalahan untuk mengatakan bahwa China mengambil alih posisi Amerika adalah ancaman besar bagi kepentingan kita, sehingga kita harus siap melakukan apapun, termasuk berperang dengan China, untuk mencegahnya. Dan saya kira kembali ke hal yang kita bahas sebelumnya, inti dari posisi pemerintah Australia saat ini. Meskipun pemerintah Australia tidak akan mengatakannya dengan cara ini, adalah bahwa kita memang berpikir bahwa tantangan China terhadap kepemimpinan Amerika sangat penting, sehingga tantangan itu harus dikalahkan, bahwa jika perlu, kita harus bersedia berperang dengan China untuk mencegahnya. Sekarang, itu menurut saya sangat berbahaya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah saya tidak berpikir itu adalah perang yang bisa dimenangkan oleh Barat. Saya tidak berpikir ini adalah perang bisa dimenangkan oleh Amerika. Dan mencoba untuk melawannya sebenarnya akan menghancurkan hal yang ingin dilindungi. Saya juga berpikir mungkin bahwa perang semacam itu akan menjadi perang nuklir yang akan menjadi bencana dalam skala. Ini adalah sedikit pencerahan bagi seseorang yang akan berusia 72 tahun ini, bahwa seseorang harus mengingatkan orang-orang bahwa menghindari perang nuklir adalah keharusan yang sangat-sangat penting dalam pengelolaan urusan internasional. Dan, Anda tahu, banyak pembicaraan berani tentang bagaimana Amerika akan mencegah China mengabaikan fakta bahwa China adalah kekuatan nuklir dengan kapasitas untuk menempatkan senjata nuklir di kota-kota Amerika. You get anything to step with smothu, and there is stew with that sim that over after. Kita memiliki masalah yang sangat besar saat ini, yaitu dalam wacana Barat, di Eropa, AS, dan tampaknya juga di Australia. Ketakutan terhadap senjata nuklir tampaknya telah hilang, yang membatalkan doktrin MAT dan semacam meruntuhkan seluruh gagasan perdamaian nuklir. Ini benar-benar bodoh dan konyol. Tetapi itulah situasi kita saat ini. Tentu saja, ini adalah salah satu hal yang paling mencolok tentang krisis Ukraina. Anda memiliki semua orang yang biasanya masuk akal mengejek pemerintahan AS karena sangat berhati-hati untuk menghindari risiko eskalasi nuklir atas Ukraina. Anda tahu, saya katakan, siapapun yang berusaha keras untuk menghindari eskalasi nuklir mendapat dukungan saya. Itulah yang perlu Anda lakukan. Dan fakta bahwa orang-orang di Washington, dan dalam hal ini di Australia dan di Eropa, bisa berbicara tentang perlunya mencegah China menyerang Taiwan atau apapun tanpa menyadari bahwa, Anda tahu, mereka berbicara tentang mengancam untuk berperang dengan musuh yang bersenjata nuklir. Itu hanya bagi saya tampaknya sangat tidak bertanggung jawab. Dan tentu saja, AUKUS membuat Australia semakin terlibat secara eksplisit dalam hal itu. Anda tahu, inti dari AUKUS, dari sudut pandang Amerika tentu saja,
Dan Anda tahu, pejabat AS telah sangat jelas tentang hal ini. Semuanya tentang menjamin bahwa jika ada perang antara Amerika dan China, maka Australia akan berperang bersama Amerika Serikat. Sekarang, para pemimpin politik Australia mengatakan, tidak, kami belum membuat komitmen apapun. Tapi sejujurnya, saya tidak percaya mereka, karena saya tidak percaya Amerika Serikat akan mempertimbangkan itu antara 3 kapal selam kelas Virginia. Jika mereka niat bahwa kapal selam akan tersedia untuk Amerika Serikat dalam hal terjadi perang dengan China. Itu tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Dan jadi saya pikir ada bahaya nyata. Bahaya nyata yang saya lihat dalam kebijakan yang diadopsi Australia untuk mendukung posisi Amerika terhadap China dengan sangat tegas adalah bahwa dukungan Australia terhadap Amerika mendorong Amerika untuk mengambil pendekatan terhadap China yang tidak akan berhasil dan yang membawa, menurut saya, risiko nyata terjadinya perang AS-China. Yumet Sizifestra normalisir risiko nyata menjadi perang nuklir yang ekamitin China tak terbenauth. Which would be an unimaginable disaster. Ya, dan sekali lagi, melawan bagian dari perang dengan China melalui proksi, termasuk Australia. That's exactly right. Itu benar sekali. Dan sudah ada sedikit dari itu sebelumnya. Anda tahu, beberapa tahun yang lalu, dari 2020 hingga sekitar 2023, China memperlakukan beberapa pembatasan ekonomi yang cukup ketat pada perdagangan Australia dengan China. Dan penting untuk disebutkan di sini, yang belum kita bahas, bahwa salah satu dinamika dalam situasi ini adalah bahwa China sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Australia, dan terutama pasar ekspor terbesar kita. Satu-satunya negara yang pernah sepenting itu bagi Australia sebagai pasar ekspor dalam seluruh sejarah kita adalah Inggris. Selama masa kekaisaran, ketika kita sangat menjadi bagian dari ekonomi kekaisaran. Setiap hari, Australia mengekspor 2 juta ton biji besi ke China. Setiap hari. Duans Giwik. 2 juta forersi. Buffett. Of iron ore. Biji besi. Besi. Biji besi. 2 juta ton sih. Ini ada king besar. Itu yang tetap menyala di Australia. Kati biji besi. Bang halitiat mengi. Sebestal. Itu besi tari itu fiscal hand. Lem ni hope that mana den kok suwe wabed berter orang na befis badger bathen. The cities are built out of steel and concrete. Maksud saya, sejarah perdagangan adalah sejarah saling ketergantungan, bukan? Ya, benar. Tapi izinkan saya bertanya, maaf sedikit beralih. Saya penasaran tentang konsensus politik di dalam negeri. Seperti, pemerintah saat ini telah memulai ini, atau berada di jalur ini. Bagaimana kohesi internal di sini? Apakah semua partai besar mendukung strategi ini? Atau ada kekuatan politik besar yang mengatakan seperti tidak? Kita perlu mengubah pendekatan. No, very important point. There is absolute consensus. Poin yang sangat penting. Ada konsensus mutlak di balik dukungan untuk Amerika Serikat di kedua sisi politik. Kami menjalankan sistem 2 partai, dan saat ini partai yang lebih condong ke kiri sedang berkuasa. Anda tahu, secara umum semacam Partai Sosial Demokrat, dan partai ini sama kuatnya berkomitmen untuk mendukung Amerika Serikat seperti halnya partai yang lebih konservatif. Hasilnya adalah tidak ada debat politik yang efektif tentang isu-isu ini. Juga tidak banyak debat di luar tingkat politik di media dan sebagainya. Ada konsensus yang sangat kuat bahwa mendukung Amerika Serikat adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Kalimat yang sering digunakan adalah bahwa Australia telah membuat pilihannya untuk mendukung Amerika Serikat. Kami membuat pilihan itu beberapa dekade yang lalu. Anda bisa mengatakan pada tahun 1941 saat Pearl Harbor bahwa tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Sekarang, saya pikir itu adalah kesalahan yang sangat mendasar. Kontribusi utama saya dalam perdebatan selama bertahun-tahun ini adalah untuk berargumen bahwa kita memiliki lebih banyak pilihan daripada itu, dan bahwa kita seharusnya tidak mendukung Amerika Serikat dalam kebijakan yang tidak akan berhasil. Memang, dukungan kita untuk Amerika Serikat
membuat kebijakan itu lebih berbahaya karena mendorong Amerika Serikat untuk terus menempuh jalur yang sedang ditempuhnya. Namun, seperti di Amerika Serikat, kedua sisi politik cukup sepakat tentang bagaimana menangani China. Hal yang sama juga berlaku di Australia. Itu membuat saya sangat pesimis tentang prospek perubahan arah yang signifikan. Prospects for a significant change in direction. So is the Australian national debate very Apakah perdebatan nasional di Australia juga sangat didominasi oleh China? Ini adalah hal yang sangat barat untuk dilakukan, yaitu membedakan antara baik dan jahat, dan kita melawan mereka, selalu merupakan dikotomi. Dan begitu Anda mengatakan bahwa mungkin China bukan ancaman besar, orang akan menuduh Anda sebagai pecinta pro-China, pro-Putin, pro-Xi Jinping, dan semacamnya. Apakah pola pikirnya sama saat ini? and stuff like that? Is it the same mindset at the moment? There is a fair bit of that, yes. Ada cukup banyak hal seperti itu ya. Saya pikir ada kecenderungan, sedikit suasana perang dingin tentang ini, bahwa jika seseorang tidak mendukung kebijakan mendukung Amerika Serikat, maka orang tersebut dianggap tidak setia kepada negara. Dan saya pikir ada juga tingkat kepengecutan politik tentang hal ini. Orang-orang enggan terlibat dalam debat. Ada juga tingkat ketidakberpengalaman. Anda tahu, Australia adalah negara yang beruntung. Kami itu sang wheel romak streng. Kami dominasi Asia Timur merupakan rumah. Demi map wiwuch ini bermain berkami. Intikinio, orang Australia telah berdepan maupun tahap debaki thin for small. Very experienced at debating these issues. We were more experienced in the 1920s and Kita lebih berpengalaman pada tahun 1920-an, 30-an, dan 40-an. Ketika kita Anda tahu, melalui dekade-dekade tersebut khususnya, baik sebelum maupun setelah Perang Dunia Pertama, sangat sadar akan apa yang kita lihat sebagai ancaman yang meningkat dari Jepang. Kita sangat sadar akan kelemahan Inggris yang semakin besar. Dan jadi kita memiliki, saya tidak akan mengatakan canggih, tetapi setidaknya perdebatan yang cukup hidup tentang bagaimana Australia harus membingkai masa depannya. Tetapi terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, seolah-olah semuanya begitu mudah. Amerika mendominasi dunia, ia mendominasi Asia Timur. Tidak ada yang bisa menantangnya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. possibly challenge it, therefore there was nothing for us to worry about. So we have a whole generation of political leaders. Jadi kita memiliki seluruh generasi pemimpin politik, analis kebijakan, jurnalis, dan komentator, yang bagi mereka isu-isu ini tidak pernah benar-benar menjadi perhatian besar. And then when they suddenly did Kemudian, something large, ketika isu-isu ini tiba-tiba mulai menjadi perhatian besar, dan kita bisa cukup tepat, itu terjadi pada tahun 2017, ketika orang Australia beralih dari sangat puas dengan China menjadi sangat alarmis tentang China. and Seperti yang akan dikatakan teman-teman Amerika kita, itu berubah dengan sangat cepat. Sejak situ, perdebatan sangat berkembang, seperti yang digambarkan. Sangat terpolarisasi, sangat didorong oleh nilai-nilai, dan sangat bermusuhan terhadap perbedaan pendapat yang tulus. and very hostile to genuine dissent. That's too bad. A hefyd, Sriang, sgrang twin step but when bam na mod through brotary through sing, straith. Approach going. Not a way to get a good policy going. So Bukan cara untuk memulai kebijakan yang baik. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan? my own Nah, menurut pandangan saya sendiri, meskipun Amerika Serikat banyak berbicara tentang menghadapi China dengan serius, sebenarnya mereka melakukan sangat sedikit. it's actually doing Mereka membiarkan posisinya terhadap China melemah dengan sangat tajam. Anda bisa mengetahuinya karena ketika para pemimpin politik Amerika berbicara tentang apa yang mereka lakukan sebagai tanggapan terhadap China, hal pertama yang mereka sebutkan adalah AUKUS. Dan saya akan memberitahu Anda, AUKUS itu tidak ada apa-apanya. Maksud saya Anda tahu, AUKUS adalah gagasan samar bahwa Australia mungkin akan mengoperasikan beberapa kapal selam bertenaga nuklir 20 tahun dari sekarang. from now. Itu bukan cara untuk menghadapi negara sekuat China. You confront. Jadi Anda tahu, saya pikir itu semua hanya omong kosong tanpa tindakan. And so, I think it's all talk and no action. And this is going to seem a very perverse. Dan ini mungkin terdengar sangat aneh untuk dikatakan, tetapi Anda tahu, saya pikir yang dibutuhkan Australia dari Washington adalah agar Washington mengakui kenyataan, yaitu bahwa mereka tidak siap menanggung biaya dan risiko menghadapi saingan sekuat China dalam dekade-dekade mendatang. Dan bahwa mereka menerima bahwa mereka tidak bisa, oleh karena itu, menantang tantangan China
dan pada dasarnya mundur dari Asia Timur dan Pasifik Barat. Sekarang, akan jauh lebih baik bagi kita jika Amerika menemukan cara untuk tetap berada di Asia, untuk menyeimbangkan China tetapi tanpa menjalankan keunggulan. Dan lama sekali, pada tahun 2012, saya menerbitkan sebuah buku di mana saya berpendapat bahwa itulah yang seharusnya dilakukan Amerika. Saya pikir ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa Amerika akan melakukan itu. Saya pikir bagi Amerika, itu adalah dominasi atau tidak sama sekali. Jadi saya pikir hasil yang paling mungkin adalah bahwa Amerika Serikat dengan satu cara atau lainnya secara bertahap akan mundur dari Asia dan membiarkannya pergi. Saya pikir terpilihnya Donald Trump membuat hasil itu lebih mungkin terjadi. Saya menganggap isolasionisme Trump cukup serius. Namun risikonya, tentu saja, adalah sebelum itu terjadi, di tengah proses, krisis meletus atas sesuatu seperti Taiwan, di mana kepemimpinan politik AS tidak memiliki keberanian untuk tidak berperang. Dan kemudian, kita berada dalam dunia yang penuh masalah. Anda tidak ada di Tokyo minggu itu. You wouldn't want to be in Tokyo that week. The most important thing, speaking as a Swiss, Hal yang paling penting, berbicara sebagai orang Swiss, dan dari pengalaman Swiss, adalah menghindari perang. Swiss tidak menjadi kaya hanya karena memiliki banyak sumber daya alam, tetapi karena menghindari 2 perang dunia yang benar-benar memberi Anda awal yang baik. Oh, ya, tentu saja. Jadi Profesor Hugh White, ini adalah gambaran yang luar biasa tentang pemikiran keamanan Australia saat ini. Sangat-sangat jelas dan sangat-sangat ringkas. Terima kasih banyak untuk itu. Ciao. Mabesayb Kemmenk Forex, Yuosi Forest Avli. in case people want to read more from you, where should they go? Yes, well, I don't publish as Ya nah, saya tidak menerbitkan sebanyak dulu. Saya memiliki serangkaian esai dalam seri Australia yang disebut Quarterly Essays, yang telah terbit selama beberapa tahun terakhir, 3 esai, dan saya memiliki Quarterly Essay baru. Kami belum menentukan judulnya, akan terbit pada bulan Juni tahun ini, yang akan mengeksplorasi isu-isu ini dari perspektif Australia secara mendalam. Panjangnya sekitar 30.000 kata, jadi sebenarnya seperti buku pendek. It'll be about 30,000 words long, so a short book, really. Okay, jadi jika Anda berisi kantor Kuahaya, saya kami esteng di deskripsi video ini. Video, Si dalam squad. Profesor Hugh White, Tamachits ada swaktuktuan dari ini. Pascal Vernsqueth. Tafthej befmalkum.